Selamat pagi anak-anak yang baik hati. Mari belajar baca firman bersama Jawa Pos TV. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak yang baik, bagaimana kabarmu hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Kalian tetap semangat, harus ya. Walaupun belajar kita secara daring, tapi kalian harus tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita menginjak materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri pada kalian terlebih dahulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Maria Goretti Supartini. Saat ini Ibu mengajar di SDN Wonokromo 3. Itu anak-anak ya, perkenalan singkat dari Ibu pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa anak-anak? Ya, karena kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur panjang, nah, kita masih diperhatikan Tuhan, ya, kita masih dicintai oleh Tuhan melalui orang tua kita masing-masing, ya, melalui guru kita, melalui teman-teman kita, dan melalui terutama orang-orang yang kita jumpai pada pagi hari ini ya. Anak-anak yang baik, pada hari ini pula, pada pagi yang cerah ini, kita juga akan menyapa Tuhan ya. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan melalui sebuah lagu ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama tentang kita akan menyapa Tuhan, kita akan mengucapkan selamat pagi Tuhan ya. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama. Baiklah anak-anak, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita diam sejenak ya. Silahkan ambil sikap doa yang baik. Mata dipejamkan, katupkan kedua tangan di depan dada, lalu kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru ini yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesehatan
yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan belajar, lindungilah, dampingilah, sertailah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya. Tapi terlebih dulu kalian jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini ya kita akan belajar bersama-sama. Materi kita pada pagi hari ini adalah tempat tinggalku. Nah, anak-anak, materi ini merupakan materi pendidikan agama Katolik untuk siswa kelas 2 semester 2. Nah, baik anak-anak, kalau kalian di sekolah ya tentunya sudah belajar bersama dengan guru-guru kalian bahwa kebutuhan manusia atau macam-macam kebutuhan manusia kalian sudah tahu ya, bahwa ada namanya ada berapa anak-anak ya, ada 2 ya, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, apa itu kebutuhan primer anak-anak? Kebutuhan primer itu disebut juga dengan kebutuhan pokok manusia. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Ya, ada makan, ada pakaian, ada juga tempat tinggal atau biasa kita sebut dengan papan, sandang, dan pangan. Itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melihat salah satu kebutuhan pokok tersebut ya. Apa itu? Nah, salah satunya adalah kita akan melihat tempat tinggal ya. Anak-anak, kalau kalian tahu orang tuamu setiap hari ya dari pagi sampai sore itu pergi kemana ya anak-anak kira-kira orang tua kita? Ya, orang tua kita mungkin ada yang pergi ke kantor, ke sekolah untuk mengajar ya, ke sawah untuk para petani, ke pasar, ke warung, ke toko bagi para pedagang. Nah, anak-anak kalian sudah tahu ya pekerjaan orang tuaku apa ya sebetulnya. Ya, kalian tentunya karena sudah kelas 2 harus sudah tahu pekerjaan orang tuamu masing-masing itu apa. Nah, lepas dari itu ya anak-anak, orang tua bekerja dari pagi sampai sore itu untuk apa? Ya, untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya yang sudah ibu katakan tadi ya, ada sandang, ada papan, dan ada pangan. Nah, orang tua kita membanting tulang bagaimana caranya mendapatkan uang supaya bisa membeli itu semua kebutuhan-kebutuhan pokok itu tadi. Nah, anak-anak, kita akan melihat ya sekarang tempat tinggalku ya, tempat tinggalku atau biasa disebut dengan rumahku ya. Pada saat sebelum pandemi ya anak-anak, dari pagi sampai siang itu di sekolah ya, berada di sekolah.
kita berproses di sekolah bersama dengan ibu guru, bersama dengan teman-teman kalian ya. Di sekolah juga selain belajar, kita belajar bersosialisasi dengan cara bermain, dengan cara bercerita bersama dengan teman-teman kita. Nah, anak-anak yang baik tentunya setelah sekian lama kalian berada di sekolah ya, terus pada saatnya atau setelah jadwal pelajaran itu habis, kalian semua pulang. Wah, tentunya kalian merasa bahagia sekali ya mendengarkan kata pulang ya. Pulang berarti pulang kemana anak-anak? Ya, pulang ke rumah kita masing-masing ya. Kita merasa bahagia, pokoknya ayo anak-anak sekarang persiapkan diri, kita berdoa lalu kita pulang. Hore, senang sekali ya begitu, karena kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan pulang kemana? Kita akan pulang ke istana kita. Rumahku adalah istanaku. Nah, anak-anak, selain itu fungsi daripada rumah adalah tempat untuk pulang. Rumah juga merupakan tempat untuk berkumpul bersama keluarga ya, dimana pada saat orang tua kita pulang pada sore hari, anggota keluarga yang lain pulang pada sore hari ya. Pada saat itu pula kita bisa berkumpul bersama keluarga kita. Kita bisa berbicara, sharing pengalaman dan lain sebagainya ya. Itu fungsi dari rumah, tempat untuk berkumpul bersama anggota keluarga. Terus fungsi rumah yang selanjutnya adalah berlindung dari panas dan hujan ya. Anak-anak, kalau kita seperti hari ini ya, pas kebetulan panas ya, apalagi pas kebetulan dengan hari puasa ya, kalian tidak usah keluar rumah, cukup kalian di dalam rumah saja. Toh juga belajar kalian dari rumah ya, secara daring, jadi tidak perlu kalian berpanas-panas ya. Rumah juga merupakan tempat berlindung dari hujan ya. Tuh. Terus rumah juga merupakan tempat untuk beristirahat ya. Bagaimana anak-anak ya, setelah orang tuamu bekerja selama seharian dari pagi sampai sore ya, setelah itu orang tuamu, anggota keluarga yang lain ya, kita pulang ke rumah untuk beristirahat pada malam harinya. Nah, tadi sudah ibu katakan bahwa rumahku adalah istanaku. Sekalipun rumah kita mungkin tidak mewah ya, tapi pada saat kita beristirahat di rumah, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang, karena kita sudah menyatu dengan rumah kita. Walaupun yang seperti ibu katakan tadi, rumah kita mungkin tidak sebagus hotel berbintang. Nah, anak-anak, rumah atau tempat tinggal ya yang kita punyai itu merupakan anugerah dari Tuhan, maka patut kita rawat. Bagaimana anak-anak cara merawat rumah ya? Kalian bisa lihat di layar ya, itu ada anggota keluarga yang sedang mengadakan kerja bakti di rumah masing-masing ya. Ada ibu, ada kakak, ada adik ya, ada anak yang sedang menyapu halaman, ada anak yang sedang mengepel, ada anak juga yang sedang menyiram tanaman. Kalau kalian lihat ya. Nah,
anak-anak, dengan cara kita merawat rumah, dengan cara kita sapu, dibersihkan, maka kita pun akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang, ya. Kita akan merasa, sudahlah, aku lebih baik di rumah saja daripada di luar, karena rumahku bersih, ya. Rumahku sehat, rumahku tampak hijau, aku senang sekali. Begitu ya anak-anak. Sebaliknya, ya, kalau rumah kita kotor, tidak bersih, banyak berserakan mainan di mana-mana, tidak tertata dengan rapi, maka kita pun juga akan merasa apa? Merasa tidak nyaman berada di rumah. Ya, begitu ya anak-anak. Itu cara merawat rumah kita. Nah, anak-anak, kita juga akan melihat di dalam kisah Perjanjian Lama, ya, ada seorang tokoh yang selalu taat dan setia kepada Allah, ya, selalu bersyukur kepada Allah. Mau tahu kira-kira siapa tokoh anak itu, anak-anak? Tokoh tersebut siapa di dalam Perjanjian Lama? Untuk itu, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Baik anak-anak, kalian jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Masih dalam program acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Baik anak-anak, setelah kalian tadi menyaksikan video tentang Bapak Abraham, ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Bapak Abraham itu orangnya taat dan setia kepada Allah. Itu. Tapi yang terpenting juga bahwa Bapak Abraham itu selalu bersyukur. Tadi dikatakan ya, bersyukur apa nak? Ya, karena Bapak Abraham sudah diberi tempat tinggal. Tempat tinggalnya tadi di mana? Ya, di Kanaan, ya. Tempat itu diberikan oleh Tuhan untuk Bapak Abraham beserta dengan keturunannya. Nah, anak-anak yang bisa kita teladani dari Bapak Abraham adalah sikap selalu bersyukur, ya. Sudah diberi tempat tinggal, Bapak Abraham bersyukur. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara membuat mezbah. Mezbah itu apa? Mezbah itu adalah tempat untuk persembahan kurban bakaran bagi Tuhan. Itu adalah yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Kita pun juga demikian ya anak-anak. Kita juga harus selalu bersyukur, apalagi Tuhan sudah menganugerahkan kita tempat tinggal yang indah untuk kita, ya. Begitu ya anak-anak. Nah, saat ini anak-anak boleh mengambil buku catatannya, ya. Ibu akan membuatkan rangkuman sehubungan dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Silahkan kalian ambil buku catatan dan dicatat ya di dalam buku catatan itu. Setiap orang biasanya mempunyai tempat tinggal atau yang disebut juga rumah, ya. Di rumah kita bisa belajar, berdoa dan bermain bersama dengan anggota keluarga kita, ya. Rumah juga menjadi tempat berkumpul bersama keluarga kita tercinta, ya. Terus yang terakhir, Allah memberikan Abraham tanah Kanaan sebagai tempat tinggal mereka beserta dengan anak cucu Abraham. Nah, itu anak-anak rangkuman dari materi kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Tugasnya apa anak-anak? Nah, coba kalian perhatikan seperti di gambar ya. Itu nanti kalian bisa minta tolong kepada orang tuamu, kepada teman-teman, atau kepada anggota keluarga yang lain, kakakmu, untuk membuat rumah di dalamnya kamu tulisi seperti itu, ya. Kebetulan juga ibu mempunyai seperti ini ya, sudah membuat. Silahkan nanti doanya kalian membuat sendiri-sendiri di rumah, ya. Setelah itu jangan lupa ya, kalau ibu membuat seperti ini nanti bisa ditempel di dinding kamarmu sebagai pengingat bahwa aku harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah, terutama tempat tinggal yang telah Tuhan berikan untuk keluargaku. Begitu ya anak-anak. Nah, tugasnya jangan lupa nanti dikirim kepada gurumu masing-masing. Nah, anak-anak, kiranya pelajaran dari ibu cukupkan sampai di sini, dan kita akan akhiri dengan doa penutup ya. Kita ambil sikap doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan tempat tinggal pada kami untuk berteduh dan beraktivitas.
Berkatilah selalu keluarga kami yang berada di rumah. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar ya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Belajar dari rumah bersama guruku.